Di dalam mewujudkan impian kita, goal keuangan kita, kita harus punya 3 rekening besar. Yang pertama adalah routine fund, yang kedua adalah emergency fund, dan yang ketiga adalah sinking fund. Boleh jelaskan tidak? Halo, kembali lagi bersama dengan saya Leo, perencana keuangan keluarga Anda. Hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah founder dari firma Let's Do It. Hai Sylvia. Hai. Pada sesi kali ini kita akan bincang-bincang tipis nih gitu ya. Kita ini sama-sama perencana keuangan gitu. Nah, dan kita bertemu juga dalam sesi pembelajaran perencana keuangan ya. Di sebuah akademi, Premier Officer Academy ya. Dan kita juga menerbitkan buku nih gitu. Nah, jadi Sylvia ini juga salah satu penulis buku. Ya, jadi kita partneran. Kita adalah HS partner gitu. Nah, di industri keuangan ini sebagai perencana keuangan untuk membantu klien, memudahkan mereka melakukan inklusi keuangan. Kita juga mempunyai lisensi ya Sylvia ya. Benar sekali. Kita punya lisensi untuk supaya mereka bisa mempunyai kendaraan mencapai tujuan keuangannya, sehingga kita juga cemplung ke dalam industri asuransi, betul ya? Benar sekali. Kita penasaran nih, gitu ya. Asal muasal kalau dulu ketika Sylvia join ke insurance itu apa ya kira-kira ya? Nah, asal muasal ya. Karena saya ingin memiliki income lebih. Income ya? Iya. Saat itu visi belum ada ya? Masih visi belum ada. Visi belum ada sama sekali. Jadi kayaknya kita sama nih. Saya benar-benar waktu itu karena biaya hidup saya semakin meningkat, anak 3. Nah, anak 3. Anak jadi 3. Dan seorang ibu rumah tangga ya. Saya dulu itu pejuang 9 to 5. Wah, 9 to 5. Iya, 9 to 5. Jadi 9 to 5 itu tahu lah ya kok. Iya. Income kita kan ya itu lagi, betul. itu lagi gitu. Nah, jadi akhirnya saya melihat teman saya, itu adalah leader saya. Luar biasa. 1 tahun join sudah bisa jalan-jalan nih ke Eropa, terus mempunyai income yang lumayan. Nah, saat itu saya berpikir, mengapa saya tidak mencoba? Mengapa saya tidak mencoba? Akhirnya saya ikut join ke bisnis asuransi ini. Iya. Bagaimana kok Leo? Aku ya? Ya, kalau dulu juga sama. Kalau sekarang kan kita visi misinya mau nolong orang, bantu orang gitu ya kan. Membantu mereka mencapai impiannya dia ya. Tapi dulu asal muasal ketika saya pertama kali join, itu gara-gara yang ngajak itu waktu itu usia masih setahun di atas saya usia 23, dia usia 24. 24. Seorang wanita ya. Tapi saat itu dia sudah bisa membeli 3 rumah, 2 mobil, jalan-jalan ke luar negeri. Wah, saya pikir saya yang cowok ini nggak ada apa-apanya nih gitu. Dan di kerjaan saya waktu itu juga sama 9 to 5 ya. Saya juga sama 9 to 5, saya backgroundnya seorang akuntan gitu ya kan. Betul. Saya berpikir, wah kalau saya berada di jalur yang lama, mungkin saya harus menggadaikan impian saya nih gitu. Saya kepengen ada sebuah bisnis yang bisa membawa sesuatu lebih cepat, percepatan, betul. Saya membutuhkan sebuah bisnis yang ada percepatan gitu. Namun sering berjalan waktu, akhirnya itu berubah. Ya, itu berubah menjadi kita mempunyai visi misi mulia. Ketika para klien bisa mencapai kesejahteraan, betul ya? Nah, ketika mereka bisa mewujudkan impiannya, sekolahin anak di tempat sekolah yang sesuai dengan harapannya mereka, kayak gitu, ya kan? Iya. Jadi memang saya juga mirip seperti Koleo. Awalnya itu saya juga sama sekali nggak ada visi misinya ya. Tetapi setelah berjalan 1 tahun, maunya duit aja ya awal ya. Maunya duit aja sama jalan-jalan. Nah, jadi setelah 1 tahun setelah 1 tahun saya menjalani bisnis ini ya, ternyata ada beberapa klien saya itu mulai klaim. Nah, ternyata pada saat saya bisa membantu mereka itu kok, saya benar-benar itu saya bahagia banget. Ini ternyata dari bisnis asuransi ini selain kita memilih income lebih dari bisnis yang lainnya ya tanpa perlu modal yang gede gitu. Nah, ternyata kita bisa membantu orang. Membantu orang. Mereka terlepas dari ini bencana finansial yang memang salah satunya adalah dari dari bill-nya rumah sakit yang lumayan, gede. Setiap saat itu paling gede gitu ya. Jadi
itu saya memiliki kebahagiaan yang luar biasa. Nah, akhirnya itu sampai sekarang itu saya tetap di bisnis ini. Udah 9 tahun kok, nggak terasa. 9 tahun ya? Wow, 9 tahun. Jadi sampai sekarang juga saya nggak terpikir saya mau ganti bisnis lain gitu untuk menggantikan bisnis saya nggak. Karena saya merasa di mana sekarang saya bisa membantu orang melalui bisnis saya yang saya jalanin sekarang. Nah, ternyata saya juga bantu diri saya sendiri nih. Dulu saya juga sering sakit. Nah, tetapi saya membantu banyak orang sehat. Saya sekarang jauh lebih sehat. Jauh lebih sehat. Luar biasa. Okay. Dan kalau saya lihat kita yang udah lama di industri ini, kita tidak hanya sebagai dalam tanda kutip agent pedagang buku polis ya, betul ya? Benar. Nah, untuk itu kami memang mempunyai visi yang lebih mulia lagi. Jadi bagaimana mensejahterakan klien secara keseluruhan, keuangannya secara keseluruhan gitu ya kan? Nah, sehingga akhirnya Leo membangun sebuah firma namanya Do It Okay. Dan kemudian Sylvia mempunyai firma Let's Do It. Let's Do It. Jadi kami mempunyai visi misi hari ini jauh lebih luas lagi ya. Bagaimana kita bisa mensejahterakan secara adil dan merata kehidupan keluarga Indonesia. Betul ya. Dan yang paling penting, apapun impian dari keluarga tersebut, apapun goals dari keluarga tersebut bisa tercapai. Bisa tercapai. Iya, melalui instrumen. Melalui instrumen. Melalui instrumennya kita. Betul. Nah, saya penasaran nih, yang ditulis oleh Sista Sylvia gitu ya. Nah, itu kemarin di bagian yang mana nih? Fantastik. Fantastik. Nah, mungkin bisa sharing nih tentang fantastik. Iya, fantastik itu ya mengenai 3 rekening besar. 3 rekening besar. Di dalam mewujudkan impian kita, goal keuangan kita, kita harus punya 3 rekening besar. Yang pertama adalah routine fund. Yang kedua adalah emergency fund, dan yang ketiga adalah sinking fund. Boleh jelaskan tidak? Ya. Jadi kalau routine fund ya itu adalah memang biaya-biaya ya yang kita keluarkan secara kecil-kecil dan receh. Nah, saking recehnya itu Koko ya, itu kita nggak sadar. Nggak sadar bahwa itu udah biasa, rutin ya kan, biasa. Jadi kadang-kadang itu kita lupa budgetnya itu sebenarnya berapa. Nah, akhirnya dengan adanya rutin fund ini, sebelum berganti bulan kita sudah mulai mencatat. Ya, kita sudah mulai mencatat. Oh ya, untuk biaya makan segini, minum segini, transport segini, gitu loh. Untuk biaya kebutuhan rumah tangga, listrik, air, parkir dan lain sebagainya segini gitu. Nah, jadi itu ibaratnya adalah sebuah GPS. Nah, yang membantu mengarahkan kita, ini sudah ke derajat keberapa gitu loh. Hati-hati. Belok lagi. Nah, jadi itu bahkan lurus lagi gitu lurus lagi gitu. Bahkan awalnya itu kita buat bulanan ya. Tapi kita spare lagi menjadi mingguan. Supaya tidak bablas. Tidak bablas. Nah, gitu. Banyak orang memang di dalam mencapai impian tanpa sadar dia bablas ya, dia boncos kecil-kecil gitu ya. Iya, bahaya banget. Bahaya banget. Akhirnya lebih besar pasak daripada tiang gitu ya. Iya, apalagi kan sekarang kan dunia ini cuman dalam genggaman tangan. Serius scroll gitu. Ini ada viral nih. Check out. Nah, kita viral nih makanannya. Kayak saya kan suka kuliner. Viral nih makanannya. Nah, kita pergi makan. Nah, yang seharusnya makanannya memang cuman seharga 30.000 karena lagi viral, tempatnya bagus gitu, bisa-bisa kita spend sampai 200.000. Nah, 5 kali lipat, 6 kali lipat. Nah, jadi itulah bablasnya itu di sana. Jadi harus ada kontrol di routine fund gitu ya? Iya, untuk menjaga supaya gawang utamanya itulah. Iya. Nah, yang kedua itu adalah emergency fund. Iya, kita tidak tahu ya besok ataupun nanti gitu ya, ataupun minggu depan, bulan depan apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Tetapi yang namanya manusia itu apapun yang terjadi ya ujung-ujungnya adalah untuk mencari solusi dari kejadian itu. Ya kita perlu keluarkan duit. Contoh salah satunya ban bocor di jalan. Nggak mungkin kan kita bisa tanpa bayar gitu terus banyak tempel kan, kita kan perlu keluar duit. Harus ada duit, money. Terus ada perbaikan rumah kayak gitu. Nah, jadi banyak hal itu yang memang kita memerlukan emergency fund itu untuk menalanginya. Nah, jadi itu adalah
contoh-contoh kecil. Betul. Contoh-contoh kecil. Nah, tentunya untuk emergency fund ini kita bisa flashback ya COVID-19 pandemi masa COVID-19 itu ya zaman itu ya. Nah, di mana ya sangat banyak perusahaan dari berbagai bidang. Mereka itu istilahnya seperti kena freeze, tidak ada income sama sekali. Betul. Nah, di sanalah itu memang emergency fund itu terpakai. Betul. Untuk biaya hidupnya, karena gaji mereka itu sama sekali tidak, maksudnya ketak tahan, terus dipotong berapa persen. Ada beberapa teman-teman kita yang memang di WFH-kan. Nah, jadi itu income-nya itu sama sekali berbeda. Nah, sedangkan biaya yang perlu dikeluarkan itu tetap sama. Nah, jadi itulah. Dan saat itu ngeri loh. Saya punya teman itu, dia manajer. Dia itu dirumahkan dan tanpa diketahui akan dipanggil kembali kerja itu berapa lama kemudian loh. Saat itu. Jadi bahkan sampai pimpinannya aja bilang saat itu ya, mau cari kerja tempat lain nggak apa-apa. Tapi di saat itu kan siapa yang mau terima karyawan baru kan gitu kan ya. Akhirnya hari ini setelah 3 bulan berlalu, akhirnya memang dia mulai dipanggil kerja kembali, gitu ya kan. Kemudian tapi income-nya masih terima separuh gitu, belum 100% penuh gitu. Nah, itu berjalan sampai perusahaannya normal, dia baru kembali penuh lagi income-nya. Bayangin ya kalau tidak ada dana darurat emergency fund-nya. Iya, 3 bulan itu mau makan apa coba ya? Bahkan masa itu yang ada satu perusahaan yang dimana kita sama sekali tidak terpikirkan, yaitu adalah perusahaan penerbangan. Nah, transportasi semuanya semuanya itu sama sekali kena freeze, nggak bisa terbang kemana-mana, harus stop operasi. Betul. Ya kan? Jadi income para pramugari saat itu pilot semuanya itu kan nggak ada. Bahkan ada perusahaan juga yang tutup saat itu gitu. Jadi ya semuanya itu adalah tidak bisa kita prediksi. Betul. Sehingga kita perlu mempersiapkan. Betul. Kalau yang ketiga nih tadi kita sudah sinking fund. Yang ketiga adalah penasaran ya sinking fund ya. Sinking fund. Nah, contoh nih sinking fund adalah membuat kita supaya kita tidak pusing. Nah, sinking fund itu adalah memang biaya yang pasti akan keluar. Pasti akan keluar. Contoh bagi teman-teman yang memiliki mobil mewah tuh. Nah, pajaknya mahal kan ya? Mahal. Nah, jadi dari awal tahun sudah mulai sisihkan gitu. Jadi saatnya tiba, pada saat mau membayar pajak nih, nggak pusing. Uangnya gitu. sudah ada ya? Uangnya sudah ada. Kita sisihkan per bulan secara teratur. Nah, di rekening lain. Nah, pada saat mau pakai, nah itu tinggal uangnya bayar. Sudah ada kayak gitu. Itu pajak mobil. Bisa juga premi insurance. Nah, tentu kita kan udah tahu betul. Sekarang itu kan rata-rata semua pada beli produk tradisional ya. Di mana kalau kita bayar bulanan sama tahunan ada beda nih. Beda. Nah, jadi kalau untuk tradisional kita juga bisa sisihkan. Nah, itu juga salah satu sinking fund. Jadi sekali waktunya jatuh tempo, dia bisa membayar dengan cara hemat. Dengan cara hemat tanpa ada kena biaya ini, biaya itu gitu kan. Nah, jadi itu juga adalah salah satu rekening yang membantu kita untuk berhemat gitu. Nah, jadi emergency fund kita tidak tahu ya itu uang itu bakal keluar atau enggak. Tetapi itu sangat menolong. Kalau sinking fund itu sudah pasti keluar. Nah, kita sisihkan terlebih dahulu supaya nggak pusing ke depannya. Kayak gitu. Jadi 3 rekening ini adalah rekening yang dibutuhkan di dalam mencapai tujuan hidup. Mencapai goal keuangannya. Kan? Dan itu tertulis di dalam buku Berawal dari Impian, Berpijak pada tekad yang kita tulis gitu. Jadi kalau mau dapat GPS keuangan bisa nih memiliki buku ini ya. Iya, benar sekali. Bisa menghubungi dengan Leo di Do It maupun menghubungi Sylvia di Let's Do It gitu ya. Tinggal cari di Instagram ya. Sekarang di dalam menjalankan industri asuransi ini, kita pengen tahu juga nih gitu. Kira-kira kendala apa yang sering ditemuin pada saat mengedukasi klien? Nah, jadi kendala saat ini yang kendala paling besar ya,
Yang pertama adalah kurangnya literasi. Kurangnya literasi, betul. Banyak orang di luar sana benar-benar nggak tahu itu manfaat asuransi itu apa. Oh, oke. Nah, jadi ada sebagian teman-teman menganggap itu adalah menabung. Oh, oke. Ya. Terus ada sebagian teman-teman lagi membeli karena ya pemilikku tawarin, ya udah aku beli. Oh, oke. Dia bayar tapi dia nggak tahu apa yang dia bayar. Iya, sama sekali mereka tidak tahu itu manfaatnya apa. Okay. Sampai suatu saat ya mereka klaim, baru tahu, wah, kok manfaatnya tidak sesuai harapannya. Ini saya kok nggak bisa klaim ya? Oh, bahkan nggak bisa klaim. Oke. Iya. Ya kan, bahkan karena mereka nggak ngerti gitu sebenarnya fungsinya apa. Betul. Nah, itu kendala terbesar. Terbesar bagaimana supaya mereka itu ngerti gitu loh fungsi dari asuransi untuk kehidupan mereka sehari-hari. Dan bagaimana fungsi insurance sebagai bagian dari proses perencanaan keuangannya ya. Iya, supaya gini fungsinya supaya apa gitu loh. Supaya maksudnya kalau umpamanya terjadi nih sakit. Nah, terutama teman-teman yang kurang beruntung ya. Sakitnya itu langsung sakit yang kritis kayak contohnya kanker. Kanker itu bukan hanya karena faktor genetik ya. Kadang udah jaga hidup sehat, lifestyle bisa pengaruh. Tapi lucu kadang saya lihat ada yang sudah jaga hidup sehat, bisa juga tetap kena. Nah, gitu itu ya. genetik. Nah, jadi itu benar-benar adalah satu penyakit yang bisa menghabiskan uang dalam angka yang cukup besar. Angka yang jadi dengan adanya proteksi dari insurance. Nah, aset-aset yang dia punya itu ya aman gitu. Karena memang sudah dibayarin sama insurance kan. Nah, tapi yang paling penting kita harus tahu apa yang kita beli nih. Betul. Nah, apa yang kita beli gitu. Nah, jadi itu adalah salah satu problem, kendala literasi. Literasi ya. Betul. Dan hari ini insurance itu adalah bagian dari perencanaan keuangan ya sebenarnya ya. Iya, jadi contoh ya, kita mau memiliki rumah kedua. Ya, yang memang di atas aset kedua di villa yang besar nyaman, di perumahan yang villa besar nyaman. Nah, tentunya kan kita mulai nih menyisihkan uang. Menyisihkan uang, mempersiapkannya untuk down payment-nya rumah tersebut. Nah, kalau kondisi si A yang membeli rumah ini masih sehat, ya aman-aman, gak ada masalah. Betul. Nah, tapi kalau umpamanya terjadi sakit nih dan tidak memiliki proteksi, nah tentunya uang tersebut kan akan terpakai. Ya, dan saya mau tanya lagi nih ke teman-teman semua, pada saat mempersiapkan dana down payment tersebut, uangnya dari mana? Dari hasil kerja keras, benar nggak? Nah, kayak gitu. Jadi ini melalui proteksi dari asuransi, nah ini benar-benar menjaga uang hasil keringat kita aman. Nah, aman kayak gitu. Ya, oke. Jadi dengan keuangan yang aman, dia akan mencapai masa depannya secara aman dan nyaman, gitu kan? Benar. Ya. Jadi hari ini ternyata bisnis ini sangat mulia ya. Di bisnis yang kita mengedukasi orang, memintarkan kan ya berarti. Kemudian kita membantu mereka mencapai impiannya mereka. Kita kasih safety plan. Jadi mereka selamat di dalam perjalanan mencapai tujuannya kan. Mereka selamat gitu. Bahkan kok itu kalau contoh nih, kalau kita membeli asuransi dengan tepat dan benar dan ada rencananya nih. Bahkan kalau umpamanya contoh lagi sakit, income juga tetap ada. Nah, ada yang namanya income protection. Income protection. Jadi hari ini insurance ternyata tidak hanya bicara tentang menjaga kesehatan, tapi dia juga jaga penghasilan ya, jaga pemasukan ya. Iya, bukan hanya jaga supaya bill rumah sakit terbayar. Ya, jadi proteksinya juga dijaga. Iya. Kayaknya yang paling penting dalam hidup kita ini uang, iya nggak sih?
Uang ya kan, yang paling penting Yes, kan, duit ya. Duit oke. Let's do it oke. Ya. Jadi hari ini dengan duit yang oke ya, maka apapun impian kita bisa terwujud gitu. Namun yang harus kita pelajari adalah bukan hanya cara untuk bagaimana memperoleh uang. Banyak orang pintar cari uang, namun dia tidak pintar di dalam pengelolaannya. Tidak pintar di dalam bagaimana cara menggunakan uang yang tepat dan benar. Makanya kembali lagi nih, miliki buku impian nih ya, buku perencana keuangan yang akan membuat Anda menjadi cerdas secara finansial, yang akan dengan bahasa yang sangat mudah dipahami ya. Ya, gitu. benar akan sekali. Mengerti rahasianya di dalam perencanaan keuangan itu apa sih, yang idealnya bagaimana sih, sehingga yang terjadi adalah kita semakin kerja, semakin hari, semakin tahun, ya kan, kita bisa mempunyai satu percepatan penghasilan untuk mewujudkan semua impian kita, gitu ya kan? Yes. Jadi di dalam perencanaan keuangan ini kita akan bahas 2 bagian besar, bagaimana cara menjaga pemasukan dan bagaimana cara untuk mengelola pengeluaran, ya kan? Dan untuk menjaga pemasukan, kembali lagi di industri kami, di industri asuransi, ya kan? Kita mempunyai peluang yang sangat besar. Ya, benar ya kan? sekali. Hanya sekian persen kecil penduduk yang sudah memiliki perencanaan yang tepat dengan menggunakan insurance, dengan pemahaman literasi yang baik, gitu ya kan. Jadi peluangnya tuh kalau memang pengen mempunyai sumber penghasilan yang baru, yang sangat-sangat menjanjikan, nah dapat menghubungi kami berdua nih, gitu ya. Benar jadi sekali. bisa menghubungi ke rekan kami Sylvia di Let's Do It dan Leo di Do It Oke. Oke. Jadi silakan berkonsultasi lebih lanjut dengan tim-tim kami untuk memperoleh satu pengalaman baru ya, bagaimana menambah sumber penghasilan gitu ya. Demikian bincang-bincang tipis dari kami, Leo dan Sylvia. Oke, salam sukses selalu, salam sejahtera buat teman-teman semua. Salam Do It Oke. Thank you. Thank you.